Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Afifah, akan mempresentasikan geografi regional bagian negara-negara Semenanjung Balkan. Balkan ialah nama historis dan geografis yang digunakan untuk menggambarkan Eropa bagian tenggara. Daerah ini memiliki penduduk sekitar 53 juta jiwa. Daerah ini mendapatkan namanya dari pegunungan Balkan yang melintasi pusat Bulgaria ke Serbia bagian timur. Penjelasan tentang sejarah Balkan secara umum menggambarkan wilayah yang terpecah-pecah dan bentang alamnya kasar dan bergunung-gunung. Adapun negara yang termasuk ke dalam wilayah Balkan adalah Albania, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Yunani, Republik Makedonia, Serbia, dan Montenegro. Yang pertama adalah negara Albania. Letak astronomis negara Albania adalah di antara 42 derajat lintang utara hingga 39 derajat lintang utara dan 21 derajat bujur timur hingga 19 derajat bujur timur. Luas wilayah negara Albania adalah 28.748 km kubik. Sedangkan batas-batas wilayah Albania adalah utara berbatasan dengan Montenegro dan Serbia, selatan Yunani, barat Laut Adriatik dan Laut Ionia, timur berbatasan dengan Makedonia Utara. Morfologi dan topografi Albania. Kondisi alam negara Albania sebagian besar berupa wilayah pegunungan dan perbukitan dengan titik tertingginya berada di Gunung Korab. Rata-rata tinggi pegunungan di negara ini sekitar 708 mdpl. Untuk wilayah pegunungan, banyak ditemukan salju serta badai yang dapat terjadi selama berbulan-bulan. Untuk sebuah negara kecil, Albania dianugerahi pegunungan dan perbukitan. Pegunungan yang paling luas adalah Pegunungan Alpen Albania di utara, Pegunungan Korab di timur, Pegunungan Pindus di tenggara, Pegunungan Ceronian di barat daya, dan Pegunungan Skanderbeg di tengahnya. Danau Skoder adalah danau terbesar di Eropa Selatan yang terletak di barat laut Albania. Di sebelah tenggara ada Danau Ohrid yang merupakan salah satu danau tertua yang masih ada di dunia. Kondisi sosial ekonomi Albania. Yang pertama, kondisi sosialnya. Diperkirakan ada sekitar 3 juta penduduk yang tinggal di Albania dengan etnik mayoritas berasal dari Albania. Diketahui jika etnik Albania merupakan etnik tertua di Eropa Tenggara yang mempunyai nenek moyang yaitu orang Illyria. Bahasa Makedonia banyak dituturkan di wilayah kota Madia, Pustej, Albania Timur dan menjadi bahasa resmi wilayah tersebut. Selain itu, terdapat bahasa Yunani yang juga banyak dituturkan oleh penduduk Albania. Negara Albania tidak menetapkan suatu agama tertentu sebagai agama resmi negaranya. Berdasarkan sensus, sebagian besar penduduk Albania beragama Islam yang terdiri dari Islam Sunni dan Bektashi Muslim. Terdapat agama lain yaitu Kristen, Aroma, Ortodoks, dan Protestan Evangelis, ateis, serta orang-orang yang tidak berafiliasi. Kondisi ekonomi Albania. Negara Albania masih tergolong sebagai negara berkembang di Eropa. Setengah dari jumlah penduduk Albania bekerja di sektor pertanian, sedangkan sisanya memilih bekerja di bidang manufaktur dan pertambangan. Di bidang pertanian, banyak penduduk mengusahakan tanaman pokok seperti gandum, jagung, dan kentang. Sedangkan untuk tanaman komersial, negara ini antara lain beras, tembakau, kapas, buah-buahan, gula bit, dan kacang-kacangan. Bahkan bidang pertanian menjadi sektor andalan bagi pendapatan negara Albania. Sektor industri mempekerjakan sekitar 15% dari populasi kerja, menghasilkan beberapa produk seperti tekstil, pakaian, kayu, pengolahan makanan, ekstraksi minyak, dan lain-lain. Kondisi sosial budaya dan politik di Albania. Sosial budaya, ada baju arkalik, baju Arakcin, dan gaun Armenia. Gaun Albania. Masakan Albania adalah salah satu menu dari masakan Mediterania. Ini juga merupakan contoh Mediterania berdasarkan pentingnya minyak zaitun, buah-buahan, sayuran, dan ikan. Tradisi memasak orang-orang Albania beragam sebagai konsekuensi dan faktor
lingkungan yang lebih penting untuk budidaya hampir setiap jenis herbal, sayuran, dan buah-buahan. Kondisi politik di Albania. Sebelum menjadi negara kandidat Uni Eropa, Albania memiliki proses yang cukup panjang. Hubungan Albania dan Uni Eropa dimulai sejak tahun 2004. Keinginan Albania menjadi anggota Uni Eropa didorong oleh masa lalu Albania yang menganut komunis. Sebagai negara yang telah terbebas dari komunis, Albania memiliki banyak faktor yang harus diperhatikan untuk menuju demokrasi yang sesungguhnya. Dalam segi politik, institusi pemerintahan yang masih sangat rapuh dan belum stabil. Pada 31 Januari 1991, diadakan pemilu pertama di Albania di mana 11 partai ikut serta untuk menduduki 250 kursi parlemen. Karakteristik Albania. Yang pertama, menurut sejarah, nama Albania berasal dari nama sebuah suku kuno, yakni Albanoi, yang ada di tahun 200 Masehi, menetap di provinsi Durrës. Yang kedua, terdapat benteng Ruzava yang dahulu digunakan sebagai kastil, tidak jauh dari kota Shkodër. Benteng Ruzava adalah salah satu kota tertua di Albania dan menjadi pusat budaya terpenting. Albania menjadi satu-satunya negara di Eropa yang melindungi bangsa Yahudi dari Austria, Serbia, dan Yahudi selama Holocaust. Sebagian besar gunung di Albania mengandung banyak sekali besi, krom, tembaga, dan nikel. Negara yang kedua adalah Bosnia dan Herzegovina. Letak astronomis negara Bosnia dan Herzegovina adalah di antara 42 derajat lintang utara hingga 46 derajat lintang utara dan 15 derajat untuk bujur timur hingga 21 derajat bujur timur. Sedangkan luas wilayah negara Bosnia dan Herzegovina adalah 51.129 km kubik. Batas wilayah Bosnia dan Herzegovina. Di utara ada Kroasia, selatan Kroasia dan Montenegro, barat Kroasia dan Laut Adriatik, sedangkan timur berbatasan dengan Serbia. Morfologi dan topografi Bosnia dan Herzegovina. Negara ini memiliki garis pantai sepanjang 20 km di kota Neum. Nama negara itu terbentuk dari luas wilayah yakni Bosnia dan Herzegovina yang dipisahkan oleh perbatasan yang tidak terdefinisikan secara jelas. Bosnia menempati wilayah utara dan Herzegovina menempati bagian selatan negara itu. Kondisi alam negara ini cukup beragam, mulai dari wilayah pegunungan yang tertutup dengan hutan lebat di bagian utara, di mana pada bagian ini merupakan wilayah Bosnia, sedangkan untuk wilayah Herzegovina yang berada di selatan sebagian besar adalah lahan pertanian yang datar serta mempunyai garis pantai yang sempit tanpa adanya pelabuhan alami. Kedua wilayah tersebut terpisahkan oleh rantai gunung bernama Gunung Ivan yang berada di bagian utara, sedangkan untuk bagian barat daya dipisahkan oleh area Kars yang berada di lembah Livno Duvno. Hubungan sosial dan ekonomi Bosnia dan Herzegovina. Yang pertama, sosial. Negara Bosnia dan Herzegovina ditempati oleh 3 kelompok etnik utama, yakni Bosnia, Serbia, dan Kroasia. Bisa dikatakan jika negara Bosnia dan Herzegovina termasuk negara paling multireligius di benua Eropa. Dengan agama Kristen Katolik adalah agama mayoritas, terdapat pula agama minoritas lain yang ada di negara ini, antara lain Kristen Ortodoks, Kristen Protestan, Islam, dan agama lainnya. Pada konstitusi Bosnia tidak ada penetapan bahasa resmi untuk Bosnia dan Herzegovina. Meskipun begitu, perjanjian Dayton ditulis menggunakan bahasa Bosnia, Kroasia, dan Serbia, dan pada akhirnya secara de facto negara ini menggunakan ketiga bahasa tersebut sebagai bahasa resmi negara Bosnia dan Herzegovina. Keadaan ekonomi. Pendapatan negara berasal dari berbagai sektor seperti jasa, industri, dan pertanian. Dari sektor industri, barang yang dihasilkan berupa baju, batu bara, besi, seng, dan lain-lain. Sedangkan dari sektor pertanian, negara ini menghasilkan gandum, jagung, buah-buahan, sayur mayur, dan hewan ternak. Kegiatan ekspor dan impor barang juga menjadi andalan di negara ini dengan barang-barang berupa listrik, minyak,
logam, pakaian, dan produk kayu, sedangkan mitra ekspornya yakni Slovenia, Kroasia, ada Italia, Jerman, dan Austria. Sosial, budaya, dan politik negara Bosnia dan Herzegovina. Sosial budaya. Landmark Bosnia dan Herzegovina adalah jembatan Stari Most di Mostar yang merupakan peninggalan Kesultanan Turki Utsmani dari abad ke-16. Benteng Srebrenik, situs paling terjaga kerajaan Bosnia. Benteng dibangun sekitar abad 14, memiliki 4 tower dan 1 bangunan istana. Keadaan politik Bosnia-Herzegovina. Bosnia dan Herzegovina memiliki beberapa tingkatan struktur politik. Tingkatan terpenting adalah pembagian negara menjadi 2 entitas, yakni Republik Srpska dan Federasi Bosnia dan Herzegovina. Federasi Bosnia dan Herzegovina mencakup 51% total wilayah negara dan Republika Srpska mencakup 49% sisanya. Tingkat ketiga dari subdivisi politik Bosnia dan Herzegovina adalah kanton. Federasi Bosnia dan Herzegovina memiliki 10 kanton. Tingkat keempat divisi politik di Bosnia dan Herzegovina adalah kota madya. Federasi Bosnia dan Herzegovina memiliki 74 kota madya dan Republika Srpska memiliki 63 kota madya. Karakteristik Bosnia dan Herzegovina. Nama Bosnia dan Herzegovina bukanlah nama dari ras atau suku tertentu, melainkan nama dari wilayah. Terdapat piramida tertua dan terbesar di dunia yang saat ini terlihat seperti bukit-bukit di barat laut Sarajevo. Bosnia dan Herzegovina memiliki peninggalan hutan hujan kuno yang terdapat di Eropa, yakni Taman Nasional Sujecka dan Sujecka di timur Bosnia hingga Montenegro berusia 20.000 tahun. Titik tertinggi Bosnia dan Herzegovina berada di Gunung Maglic yang mempunyai tinggi 2.386 meter. Setidaknya masih terdapat sekitar 200.000 ranjau yang masih harus dibersihkan. Ranjau tersebut merupakan sisa dari perang di Bosnia dan Herzegovina. Negara yang ketiga adalah Bulgaria. Letak astronomis negara Bulgaria adalah di antara 43 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur. Republik Bulgaria adalah sebuah negara berdaulat di Eropa Tenggara dengan wilayah seluas 110.994 km kubik. Bulgaria adalah negara terluas ke-16 di Eropa. Batas-batas wilayah Bulgaria. Di utara ada Rumania, selatan ada Yunani dan Turki, barat ada Serbia dan Makedonia Utara, sedangkan di timur ada Laut Hitam. Topografi dan morfologi Bulgaria. Beberapa pegunungan membatasi bentang alam Bulgaria. Pegunungan yang paling terkenal adalah Pegunungan Balkan, Pegunungan Rodopi, dan Pegunungan Rila yang merupakan tempat bagi puncak tertinggi di Balkan, yaitu Puncak Musala. Sebaliknya, dataran Donau di utara dan dataran Trakia atas di selatan menjadi titik terendah sekaligus kawasan tersubur di Bulgaria. Bulgaria berada di semenanjung Balkan bagian timur. Fitur topografi yang paling menonjol di Bulgaria adalah dataran Danubia, Pegunungan Balkan, dataran Trakian, dan Pegunungan Rodope. Kondisi sosial dan ekonomi Bulgaria. Sosial. Laju pertumbuhan penduduk Bulgaria termasuk terendah di dunia karena angka kelahiran yang rendah serta emigrasi yang tinggi. Hampir sebagian besar penduduk Bulgaria merupakan etnis Bulgaria serta terdapat etnis minoritas penting yakni etnis Turki dan Romani. Namun juga terdapat beberapa etnis kecil lainnya sebanyak 40 etnis. Dalam kehidupan sehari-hari, penduduk Bulgaria menggunakan bahasa Bulgaria yakni bahasa Slavia Selatan dan menjadi satu-satunya bahasa resmi negara ini. Mayoritas penduduk menganut agama Kristen Ortodoks Bulgaria. Keadaan ekonomi Bulgaria. Negara Bulgaria termasuk negara yang terbuka terhadap ekonomi pasar. Tidak heran jika negara ini memberi kebebasan terhadap sektor swasta dan juga badan usaha milik negara.
Bahkan Bank Dunia mengkategorikan Bulgaria sebagai negara berpendapatan menengah atas, sebab pertumbuhan ekonominya cukup cepat meskipun tingkat pendapatannya termasuk yang terkecil di Uni Eropa. Pendapatan negara diperoleh dari sektor industri dan diikuti oleh sektor pertanian. Bahan mentah juga menjadi andalan negara ini seperti besi, bismut, batu bara, emas, tembaga, elektronika, dan lain-lain. Sektor pariwisata juga turut menyumbang pendapatan negara Bulgaria. Setiap tahunnya negara ini mendapat kunjungan dari wisatawan asing yang berasal dari beberapa negara di Eropa. Sosial, budaya, dan politik Bosnia. Sosial budaya. Kota Plovdiv di selatan Bulgaria merupakan tahun dengan menyandang predikat baru yakni Ibu Kota Kebudayaan Eropa atau European Capital of Culture, sebagai salah satu kota tertua di Eropa dengan pemukiman prasejarah yang telah berusia lebih dari 8.000 tahun. Bulan Maret merupakan bulan yang spesial bagi Bulgaria. Pada bulan ini, masyarakat Bulgaria merayakan Bulgarian Liberation Day untuk memperingati terbebasnya Bulgaria dari pendudukan Kerajaan Ottoman yang jatuh setiap tanggal 3 Maret. Namun sebelumnya terdapat Baba Marta Day, hari sukacita bagi seluruh masyarakat Bulgaria yang dirayakan setiap tanggal 1 Maret setiap tahunnya. Keadaan politik Bulgaria. Bulgaria adalah negara kesatuan. Struktur administrasi baru diadopsi secara paralel dengan desentralisasi sistem ekonomi yang mencakup 27 provinsi dan ibu kota metropolitan. Semua belas dinamais menurut ibu kota mereka. Kota dijalankan oleh wali kota yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Bulgaria adalah negara yang sangat terdesentralisasi di mana Dewan Menteri secara langsung menunjuk gubernur regional, provinsi, dan kota sangat bergantung padanya dalam hal pendanaan. Karakteristik Bulgaria. Sofia, ibu kota negara Bulgaria, menjadi kota tertua kedua di Eropa. Sudah berdiri sejak 7.000 tahun yang lalu. Bulgaria terkenal akan penghasil minyak bunga mawar yang dengan Kazanlak sebagai daerah produksi. Yogurt Bulgaria adalah yogurt terbaik di dunia. Air terjun tertinggi di negara Bulgaria bernama Reskoto Praskalo dengan tinggi mencapai 124 meter. Yang keempat adalah negara Kroasia. Letak astronomis negara Kroasia adalah di antara 42 derajat lintang utara hingga 47 derajat lintang utara dan 13 derajat bujur timur hingga 20 derajat bujur timur. Luas wilayah negara Kroasia adalah 56.594 km kubik. Batas-batas wilayah Kroasia adalah utara Hungaria dan Slovenia, selatan Montenegro, Bosnia dan Herzegovina, barat Laut Adriatik, sedangkan timur adalah Serbia. Topografi dan morfologi Kroasia. Negara Kroasia memiliki lebih dari 1.000 pulau yang berada di lepas pantai. Negara Kroasia atau Republik Kroasia merupakan sebuah negara yang berbentuk mirip bulan sabit. Kroasia memiliki beragam kenampakan alam. Ada kawasan hutan, daratan, danau, serta perbukitan yang berada di bagian utara dan timur laut kontinental, dan wilayah pantai yang berada di Rocky dekat Laut Adriatik. Sosial ekonomi Kroasia. Sosial. Luas wilayah negara Kroasia mencapai 56.594 km persegi yang menjadi tempat tinggal yang untuk sekitar 4 juta jiwa penduduk Kroasia. Negara ini menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan jumlah populasi. Bahasa Kroasia menjadi bahasa resmi negara ini. Meskipun begitu, beberapa penduduk Kroasia dapat menggunakan bahasa lainnya seperti Serbia, Italia, dan lain-lain. Sebagian besar penduduk Kroasia beragama Katolik Roma. Ekonomi. Negara Kroasia termasuk negara terkaya di kawasan semenanjung Balkan dan negara-negara bekas Yugoslavia. Sektor industri dan pariwisata menjadi sektor andalan negara ini. Beberapa produk dari Kroasia telah berhasil diekspor ke sejumlah negara seperti beberapa negara di Uni Eropa, negara ASEAN termasuk Indonesia.
seperti transportasi, mesin, tekstil, bahan kimia, obat-obatan, bahan bakar besi, dan baja. Sosial budaya dan politik Kroasia. Sosial budaya. Kroasia adalah negara yang memiliki warisan budaya terbanyak yang dilindungi oleh UNESCO. Di antaranya adalah kerajinan gingerbread, tarian sunyi khas Kroasia yang disebut Nijeme Kolo, Mediterranean Diet, dan festival Saint Blaise. Kroasia memiliki alfabet atau huruf markas sendiri yang disebut sebagai Glagolitic Alphabet. Penduduk Kroasia berbicara dalam dialek yang berbeda. Selain bahasa Kroasia sebagai bahasa nasional, sebanyak 78% warga Kroasia ternyata menguasai sedikitnya satu bahasa lainnya. Mayoritas dari mereka mampu berbahasa Inggris. Politik. Presiden Republik adalah kepala negara dipilih secara langsung untuk 5 tahun dan dibatasi oleh konstitusi untuk maksimal 2 istilah. Parlemen Kroasia atau Sabor adalah unicameral legislatif. Pemerintah Kroasia yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang memiliki 2 wakil Perdana Menteri dan 14 menteri di sektor tertentu. The eksekutif yang bertanggung jawab untuk mengajukan perundang-undangan dan anggaran, melaksanakan undang-undang dan pedoman yang asing dan kebijakan internal dari Republik. Kediaman resmi pemerintah adalah di Banski Dvori. Karakteristik Kroasia. Kroasia memiliki sebuah kota terkecil di dunia bernama Hum yang dihuni oleh 17-23 orang saja. Salah satu pulau milik Kroasia yakni Pulau Baljenac disebut sebagai pulau terunik. Kroasia merupakan negara dengan jumlah barang tak berwujud UNESCO terbanyak di benua Eropa. Kroasia mempunyai alfabet tersendiri. Kota Zadar yang berada di tepi pantai Dalmatia mendapat julukan sebagai salah satu tempat terbaik di dunia dan untuk melihat sunset. Bahkan keindahannya itu mengalahkan Key West yang berada di Florida. Bunga iris merupakan bunga nasional negara Kroasia. Yang kelima adalah negara Yunani. Letak astronomis negara Yunani adalah di antara 34 derajat lintang utara hingga 42 derajat lintang utara dan 19 derajat bujur timur hingga 30 derajat bujur timur. Luas wilayah negara Yunani adalah 131.957 km persegi. Batas-batas wilayah Yunani. Utara berbatasan dengan Albania, Bulgaria, dan Makedonia. Selatan berbatasan dengan Laut Mediterania. Barat berbatasan dengan Laut Ionia, dan timur berbatasan dengan Turki dan Laut Aegea. Topografi dan morfologi Yunani. Yunani adalah negara lintas benua yang terdiri dari pegunungan dan semenanjung. Gunung Olympus, tempat tinggal dewa-dewa mitologi Yunani. Pegunungan Pindus mencapai ketinggian maksimal di Gunung Smolikas. Yunani Timur Laut menyuguhkan hamparan pegunungan tinggi lainnya, misalnya Pegunungan Rhodope. Daerah ini ditutupi dengan hutan yang luas dan tebal termasuk hutan Dadia. Sosial dan ekonomi Yunani. Sosial. Jumlah populasi penduduk di tahun 2019 mencapai 10,72 juta jiwa. Kota Athena dan Thessaloniki menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Yunani. Berdasarkan konstitusi Yunani, setiap orang dijamin kebebasannya dalam beragama secara mutlak. Ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan Yunani yakni kapitalis campuran dengan sektor publik sebagai penyumbang setengah dari PDB negara. Tidak hanya itu saja, kegiatan ekspor barang juga menjadi andalan Yunani dengan produk utamanya berupa barang produksi telekomunikasi, perangkat lunak, dan keras, bahan makanan, dan bahan bakar. Dapat dikatakan jika kekayaan alam Yunani terbatas, yakni hanya sekitar 1/5 dari luas wilayah yang sangat cocok untuk melakukan budidaya pertanian. Sosial, budaya, dan politik Yunani. Sosial budaya. Budaya Yunani telah berkembang selama ribuan tahun, dimulai dari masa Yunani Mycenaean berlanjut ke masa Yunani klasik melalui pengaruh Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Bizantium. Hasil kebudayaan Yunani kuno diantaranya kuil Zeus, filsafat-filsafat seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles.
sastra seperti Homerus, Herodotus, Thucydides, dan Sophocles. Orang Yunani percaya bahwa ada dewa-dewi yang bertumbuh besar dan tidak dapat mati yang mempunyai keluarga yang saling berebut kekuasaan. Politik. Yunani adalah sebuah kesatuan republik parlementer. Kepala negaranya adalah Presiden Republik yang dipilih oleh parlemen untuk jangka waktu 5 tahun. Menurut konstitusi, kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Presiden Republik dan pemerintah. Presiden secara resmi menunjuk Perdana Menterinya. Kekuasaan legislatif di Yunani dipegang Parlemen Fouli, sebuah badan unikameral yang terdiri dari 300 deputi yang dipilih secara langsung melalui pemungutan suara secara umum. Karakteristik Yunani. Negara Yunani memiliki sekitar 3.000 pulau dan hanya 170 pulau yang dihuni. Mata uang asli Yunani yaitu dram yang telah berusia 2.650 tahun. Yunani menjadi negara penghasil minyak zaitun terbesar ketiga di dunia. Yunani menjadi negara pegunungan terbesar kedua di Eropa setelah negara Swiss. Negara Yunani mendapatkan sinar matahari lebih dari 250 hari atau 300 jam setiap tahunnya. Ada banyak museum arkeologi di Yunani jika dibandingkan dengan negara manapun di dunia. Yang keenam, ada negara Republik Makedonia. Luas wilayah negara Makedonia Utara adalah 25.713 km persegi. Letak astronomis negara Makedonia adalah di antara 40 derajat lintang utara hingga 43 derajat lintang utara dan 20 derajat bujur timur hingga 23 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Makedonia: utara Serbia, selatan Yunani, barat Albania, dan timur Bulgaria. Topografi dan morfologi Republik Makedonia. Negara Makedonia terletak di daerah yang bergunung-gunung dan tertutupi oleh lembah dan basin yang dalam. Daerah Makedonia dibagi oleh sebuah sungai yang bernama Sungai Vardar. Hampir sebagian daerah Makedonia terbentang atas daratan dan dari Sara sampai Osgovo yang membentuk lembah dari Sungai Vardar. 3 danau besar ada Danau Ohrid, Danau Prespa, dan Danau Dojran. Sosial ekonomi Republik Makedonia. Sosial. Negara Makedonia yang beribukotakan di Skopje ini memiliki jumlah penduduk sekitar 2.077 juta jiwa. Etnik terbesarnya merupakan penduduk asli Makedonia, yakni etnik Makedonia. Hampir sebagian besar penduduk Makedonia beragama ortodoks dalam Gereja Ortodoks Makedonia. Bahasa resmi yang digunakan oleh sebagian besar penduduk yakni bahasa Makedonia, berasal dari dalam satu rumpun bahasa Slav Selatan. Ekonomi. Menurut sejarah, Makedonia merupakan negara bekas Yugoslavia paling miskin. Hal ini disebabkan karena mereka hanya mengandalkan sektor pertanian dan industri sederhana. Meskipun begitu, Makedonia terus berjuang hingga pada akhirnya kemajuan ekonominya telah diakui oleh Bank Dunia dengan cara mengembangkan sistem ekonomi terbuka terutama dalam perdagangan. Seiring berjalannya waktu, pendapatan negara ini tidak hanya bergantung pada sektor pertanian dan industri saja, namun juga merambah hingga ke kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa seperti tembakau, tekstil, perangkat keras, besi, baja, dan farmasi. Sosial, budaya, dan politik Makedonia. Sosial budaya. Republik Makedonia memiliki kekayaan budaya seni, musik, puisi, dan arsitektur. Negara ini juga memiliki banyak tempat-tempat suci. Festival musik, film, dan puisi sering diadakan setiap tahun. Makedonia juga dikenal akan koleksi ikon-ikon santonya. Kebanyakan dari Ohrid dan ikon-ikon di Makedonia termasuk yang paling berharga dan mahal di dunia. Setiap musim panas diadakan festival seni di beberapa kota besar di Makedonia. Di Ohrid diadakan festival musik klasik dan drama. Lain lagi di kota surga yang mengadakan panggung senja pembacaan puisi. Bitola juga tak kalah menarik dengan pameran foto internasionalnya. Sedangkan di ibu kota Skopje diadakan festival musik jazz. Politik.
Republik Makedonia adalah negara dengan sistem parlementer yang di mana pemerintahnya terdiri dari koalisi partai-partai dari lembaga parlemen satu kamar dan sebuah lembaga peradilan independen dengan sebuah mahkamah konstitusi. Sebuah parlemen Dewan Rakyat di Republik Makedonia terdiri dari 120 anggota dan dipilih setiap 4 tahun sekali. Kedudukan presiden di Republik Makedonia sangatlah penting dan presiden tersebut memegang peranan yang cukup besar dalam pemerintahan. Karakteristik Republik Makedonia. Negara Makedonia termasuk negara yang memiliki danau terdalam di dunia di benua Eropa bernama Danau Ohrid. Jumlah pengangguran di Makedonia sangat banyak. Menurut data statistik, jumlah pengangguran lebih dari 50% dari total penduduk negaranya. Salah satu raja terkenal bernama Alexander Agung berasal dari Makedonia. Salah satu ciri khas negara Makedonia yakni terdapat salib berukuran besar bernama Millennium yang menjadi salib paling tinggi di dunia. Makedonia pernah mengalami gempa bumi dahsyat di tahun 1963 tepatnya di kota Skopje, ibu kota Makedonia Utara. Yang ketujuh adalah negara Serbia. Letak astronomis negara Serbia adalah di antara 41 derajat lintang utara hingga 47 derajat lintang utara dan 18 bujur timur hingga 23 derajat bujur timur. Luas wilayah negara Serbia adalah 88.361 km persegi. Batas wilayah Serbia: utara ada Hungaria, selatan Makedonia Utara dan Albania, barat Montenegro, Kroasia dan Bosnia Herzegovina, dan timur berbatasan dengan Rumania dan Bulgaria. Topografi dan morfologi Serbia. Terletak di persimpangan antara Eropa Tengah dan Selatan, Serbia tepatnya berada di semenanjung Balkan dan daratan Pannonia. Pegunungan mendominasi sepertiga bagian selatan Serbia. Alpen dinarik membentang di barat daya dan mengikuti arus sungai Drina dan Ibar. Pegunungan Carpathian dan pegunungan Balkan membentang dari utara ke selatan Serbia bagian timur. Sosial dan ekonomi Serbia. Sebagian besar penduduk Serbia merupakan etnik Serbia dan etnik minoritas terbesar kedua berasal dari etnik Hungaria. Kepercayaan penduduknya merupakan jemaat gereja Ortodoks Serbia. Bahasa Serbia menjadi bahasa resmi negara ini dan hampir dituturkan oleh sebagian besar penduduk Serbia. Ekonomi. Negara Serbia termasuk negara dengan kondisi ekonomi pasar sedang tumbuh menuju pendapatan menengah ke atas. Berdasarkan data moneter internasional, PDB nominal Serbia di tahun 2018 mencapai 50.651 miliar US dollar. Sebagian besar perekonomian didominasi oleh sektor pelayanan yang menyumbang sekitar 67,9% PDB. Serbia termasuk negara yang cocok untuk melakukan budidaya pertanian dengan berbagai jenis tanaman dan memiliki sekitar 55 juta hektar lahan. Bahkan beberapa produk pertanian dan olahannya telah berhasil diekspor ke sejumlah negara. Sosial budaya Serbia dan politik Serbia. Orang Serbia seringkali santai, paling baik diringkas dalam frasa nema problema tidak masalah. Akan tetapi jangan heran bahwa orang Serbia juga ramah dan banyak bicara, selalu siap untuk berbagi budaya mereka. Serbia memiliki berbagai monumen budaya dan arsitektur, biara abad pertengahan dengan lukisan dan ikon fresko, masjid yang indah, benteng abad pertengahan, dan Austro-Hungaria, gereja barok, dan kebudayaan Serbia memiliki cerita rakyat yang sangat kaya. Makanan Serbia berasal dari campuran bahan dan rasa Turki, Yunani, dan Hongaria. Politik. Serbia adalah negara kesatuan yang terdiri dari kota, distrik, dan 2 provinsi otonom. Serbia atau resminya Republik Serbia adalah sebuah negara republik di Tenggara dan pusat Eropa. Pada 2003 hingga 2006, Serbia bergabung dengan Montenegro dalam suatu persemakmuran yang dinamakan Uni Negara Serbia dan Montenegro dengan ibu kota negara Beograd. Pemerintahan Serbia berbentuk republik di mana kabinet dikepalai oleh Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan, sedangkan presiden bertindak sebagai kepala negara. Pemerintah Serbia terdiri dari Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, dan Menteri-Menteri.
Karakteristik Serbia. Kota Serbia pertama kali disebut dalam bahasa Yunani yang memiliki arti daratan orang Serbia. Negara Serbia menjadi salah satu penyebab terjadinya Perang Dunia II. Serbia sempat bergabung dengan negara Montenegro di tahun 1992, kemudian berpisah kembali pada tahun 2006. Ibu kota Serbia yakni Belgrade masuk ke dalam daftar tertinggi sebagai tempat pesta oleh Lonely Planet. Serbia menjadi pengekspor buah raspberry terbesar di dunia, sekitar 30% dari total ekspor dunia. Terdapat manuskrip tertua dan telah terdaftar di UNESCO bernama Gospel Miroslav yang ditulis pada tahun 1180. Serbia menjadi tempat tinggal bagi para ilmuwan terkenal seperti Nikola Tesla dan Mihailo Pupin. Negara yang terakhir adalah negara Montenegro. Letak astronomis negara Montenegro adalah di antara 41 lintang utara hingga 44 derajat lintang utara dan 18 bujur timur hingga 21 bujur timur. Luas wilayah negara Montenegro adalah 13.812 km persegi. Batas-batas wilayah Montenegro: utara ada Bosnia Herzegovina, selatan ada Laut Adriatik dan Albania, barat berbatasan dengan Kroasia, sedangkan timur berbatasan dengan Serbia. Topografi dan morfologi Montenegro. Negara ini tersusun dari berbagai wilayah pegunungan tinggi yang terletak di sepanjang perbatasan Serbia, Kosovo, dan Albania. Sebagian wilayah dari Kars di semenanjung Balkan Barat sampai dengan daratan pantai sempit yang mempunyai lebar 1,5 hingga 6 km. Terdapat pula kawasan Kars yang besar. Meskipun begitu, ada beberapa kawasan yang memiliki ketinggian lebih dari 2000 meter seperti pada Gunung Orjan, sedangkan lembah Sungai Zeta merupakan segmen terendah yakni dengan tinggi 500 meter di atas permukaan laut. Sosial dan ekonomi Montenegro. Jumlah penduduk negara Montenegro adalah 609.859 pada tahun 2020. Sebagian besar penduduk Montenegro merupakan penduduk Montenegro, sedangkan sisanya berasal dari kelompok etnis yakni Bosnia, Albania, Kroasia, dan Slovakia. Bahasa resmi yang digunakan oleh penduduk Montenegro yaitu bahasa Montenegro yang dikenal sebagai Montenegrin. Perlu diketahui jika secara turun-temurun penduduk Montenegro menganut gereja Ortodoks. Meskipun begitu, beberapa penduduk juga ada yang menganut agama lainnya seperti Islam, Buddha, Yahudi, bahkan ada pula yang tidak beragama. Ekonomi. Perekonomian Montenegro sebagian besar berasal dari jasa pelayanan dan sedang dalam masa transisi ekonomi pasar. Negara Montenegro juga aktif dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor, seperti mineral dan minyak, kayu, dan batu olahannya. Untuk komoditas impor utama berupa mesin listrik, bahan bakar mineral, minyak bumi, dan mesin. Sosial budaya dan politik Montenegro. Sosial budaya. Keju buatan rumah yang terbuat dari susu sapi, kambing, atau domba. Minyak zaitun alami mengandung hamburan nutrisi dan aroma zaitun segar. Kaki babi asap atau kari merupakan resep khusus adalah hit lain dari masakan Montenegro yang dapat digunakan sebagai souvenir. Pakaian nasional. Kostum nasional secara keseluruhan atau sebagian adalah salah satu barang populer di pasar turis, dan kostum nasional Montenegro dikenang oleh banyak wisatawan karena hiasan di kepalanya. Ada kapa atau topi Montenegro adalah topi hitam bundar dengan atasan merah. Politik. Dalam tahun-tahun terakhir, semasa pemerintahan Montenegro masih dipimpin oleh PM Milo Đukanović, Partai Demokrasi Sosialis, menghadapi ketidakstabilan politik karena protes parpol oposisi kepada pemerintah PM Milo Đukanović yang dituduh sebagai biang keladi korupsi dan penyelundupan kejahatan terorganisasi. Pergantian pimpinan pemerintah negara dari Milo Đukanović ke Duško sesudah pemilu legislatif 16 Oktober 2016 tidak menghentikan krisis politik karena golongan oposisi masih tetap memboikot persidangan parlemen dengan tuntutannya pembubaran kabinet pemerintah Montenegro dan diadakannya pemilu legislatif baru. Hubungan lebih memburuk setelah Montenegro diterima masuk anggota NATO
pada tanggal 5 Juni 2017 dan dengan demikian menjadi anggota NATO yang ke-29. Karakteristik Montenegro. Yang pertama, nama Montenegro terdiri dari dua kata, yaitu Monte yang berarti hitam dan Negro yang berarti gunung. Pada Perang Krusima, yakni perang antara Montenegro dan Kekaisaran Ottoman di tahun 1796, tentara Turki mengalami kekalahan. Padahal tentara Turki terdapat 4 kali lipat banyaknya dari tentara Montenegro. Negara Montenegro menjadi salah satu anggota pendiri Palang Merah. Selain itu, negara ini juga memperkenalkan mobil pos pertama di tahun 1903. Danau Skadar merupakan danau terbesar di Balkan. Terdapat resort ski paling tinggi di kawasan Balkan bernama Zaljak. Montenegro memiliki tebing paling dalam di Eropa, yakni 1333 meter bernama tebing Tara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.